Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Anang. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Sebelumnya, sumber energi itu dibagi menjadi dua, anak-anak. Pertama adalah sumber energi tradisional, yang kedua adalah sumber energi alternatif. Mengupas ulang sumber energi tradisional. Jadi dari pengertian sumber energi tradisional adalah bahan bakar yang dihasilkan dari fosil-fosil, atau bahan bakar ini akan ada atau terbentuk setelah jutaan tahun, ribuan jutaan tahun. Jadi fosil-fosil yang hidup pada jutaan atau ribuan tahun yang lalu dan sudah mati, kemudian mengendap di dalam aliran air tanah, kemudian terapung, dan di situ akan terbentuk sumber-sumber energi tradisional. Di antaranya adalah gas alam, minyak bumi, batu bara. Minyak bumi di sini sendiri banyak sekali. Di kehidupan sehari-hari bisa kalian lihat solar, kemudian aspal, tir, kemudian premium, bahan bakar bensin, dan lain sebagainya. Itu semua adalah sumber energi tradisional yang akan habis apabila kita gunakan terus-menerus. Nah, kesempatan pada hari ini kita akan mengupas tentang sumber energi alternatif. Apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Artinya bahwa sumber energi alternatif ini tidak membutuhkan waktu ribuan dan jutaan tahun untuk menghasilkan energi. Jadi, sumber energi ini dikembangkan saat ini dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Anak-anakku sekalian, kita kupas satu persatu. Saya mulai dari matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan yang lain. Kemudian yang kedua, angin. Angin tentunya dengan gerakannya, anak-anak, udara yang bergerak dapat menggerakkan turbin dengan melalui berbagai langkah atau tahapan. Di antaranya angin menerpa baling-baling, kemudian baling-baling atau diistilahkan dalam bahasa Jawa kitiran itu akan bergerak berputar, kemudian disalurkan menggunakan rantai, dan rantai itu menggerakkan turbin, mengakibatkan turbin bergerak dan mengakibatkan pula aliran listrik. Berikutnya air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini biasa dimanfaatkan oleh negara dengan sebutan pembangkit listrik tenaga air. Jadi air yang dibendung, kemudian ditampung menjadi satu, setelah banyak kemudian disalurkan melalui pipa, dan pipa itu adalah berisi air yang bertekanan tadi, kemudian dapat menggerakkan baling-baling atau turbin, dan hasilnya turbin bergerak dan mengakibatkan adanya aliran listrik. Kemudian panas bumi. Panas bumi yang dikenal dengan geotermal juga sama, anak-anak. Panas bumi yang dikumpulkan menjadi satu melalui sebuah bejana, kemudian panasnya dikumpulkan menjadi satu, mengakibatkan adanya titik didih. Misalkan geotermal ini ditampung menjadi satu dan mengakibatkan air menjadi mendidih. Nah, gerakan tutup didihan air itu menjadi sebuah gerakan dorongan yang mengakibatkan pula dapat kita gunakan untuk menggerakkan generator, dan generator tersebut akan menghasilkan energi baru, yaitu energi listrik. Kemudian bahan bakar
bio atau dikenal dengan biodiesel. Akhir-akhir ini di zaman modern ini banyak orang menemukan energi alternatif biodiesel yang bersumber dari hewan dan tumbuhan. Jadi minyak-minyak yang dihasilkan atau kandungan minyak yang dihasilkan oleh contoh bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai ini dapat dipergunakan untuk menghasilkan energi baru, namanya biodiesel. Kemudian biodiesel ini dapat menggantikan solar, sehingga pada era modern ini bahwa solar digantikan dengan biodiesel, mesin-mesin penggerak dengan diesel sudah dapat digantikan dengan temuan baru, yaitu yang dinamakan dengan biodiesel. Kemudian tanaman ubi, jagung, singkong dapat diolah menjadi bioetanol. Bioetanol diciptakan untuk menggantikan bensin. Jadi banyak sekali anak-anak sekarang sudah zaman modern menjadi banyak temuan, salah satunya energi alternatif semacam ini. Dan yang terakhir adalah gelombang air laut. Gelombang air laut tentunya gelombang yang besar mengakibatkan gerakan dorong ke depan, dan dorongan ini nanti akan menghasilkan sebuah tenaga yang besar pula, dan tenaga ini nanti dikumpulkan juga untuk menggerakkan turbin, dan kemudian turbin bergerak dilanjutkan ke generator. Generator bergerak dan mengakibatkan adanya aliran listrik. Anak-anakku sekalian, hanya itu belajar kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.